Selamat pagi, perkenalkan saya Nikisa Kresna, mahasiswi jurusan Teknik Industri Binus University, yang saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan Project Sustainability Development Goals dengan tema yang keenam, air bersih dan sanitasi, yang kami beri judul Desa Sehat Air Selamat. Berikut adalah poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi hari ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga temuan di lapangan, yang keempat solusi, dan yang kelima refleksi pribadi. Yang pertama adalah latar belakang. Sanitasi buruk masih menjadi masalah serius di desa-desa, khususnya juga di desa-desa terpencil di seluruh Indonesia. Dari data Kemenkes pada tahun 2023, masih banyak wilayah tanpa jamban sehat dan air bersih. Penyebabnya, banyak masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan, rendahnya kebiasaan cuci tangan, dan juga menggunakan sabun, dan pembuangan limbah sembarangan. Dampak dari sanitasi buruk dan juga kebiasaan cuci tangan dan pembuangan limbah sembarangan tersebut akan meningkatkan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, tifus, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Dari latar belakang yang kami simpulkan sebelumnya, kami menyimpulkan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap sanitasi dasar dan air bersih. Dan yang kedua, bagaimana upaya edukasi sanitasi dapat mengubah kebiasaan tidak sehat di masyarakat. Berikut adalah beberapa temuan di lapangan setelah kami melakukan observasi di beberapa desa. Yang pertama, ditemukan sebanyak 65% rumah tangga sudah memiliki jamban pribadi. Namun sebanyak 35% belum memiliki jamban pribadi dan mereka masih melakukan buang air besar secara sembarangan. Saat ini sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka menggunakan 70% sumur gali dan 30% sumur pam. Sebanyak 60% masyarakat Indonesia belum melakukan pengolahan air sebelum dikonsumsi. Sebaliknya, hanya terdapat 40% masyarakat Indonesia yang melakukan pengolahan air sebelum dikonsumsi. Lalu yang keempat adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan kebiasaan cuci tangan tidak menggunakan sabun. Dan ditemukan masyarakat Indonesia sebanyak 45% saja yang melakukan kebiasaan cuci tangan menggunakan sabun. Dari latar belakang yang sudah kami simpulkan dan beberapa temuan yang kami temukan di masyarakat, berikut adalah solusi yang dapat kami berikan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah melakukan workshop sanitasi dasar. Di antaranya adalah workshop mengenai pengelolaan air, mengenai cuci tangan menggunakan sabun, mengenai jamban sehat, dan mengenai pembuangan atau pengelolaan limbah ramah lingkungan. Yang kedua, melakukan demonstrasi praktis higienis. Di antaranya adalah membuat sarana cuci tangan sederhana, membuat sabun lokal, dan melakukan demo pengolahan air. Yang ketiga, melakukan kampanye awareness dengan menggunakan poster, spanduk, door-to-door, dan membentuk kelompok peduli sanitasi. Dan solusi berkelanjutan yang dapat dilakukan adalah membentuk kader kesehatan terlatih dan memberi dukungan dana desa, serta melakukan monitoring puskesmas-puskesmas sehingga pengelolaan air dan kegiatan cuci tangan dapat dilakukan.
Berikut akan saya sampaikan refleksi pribadi saya terhadap proyek yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah perbaikan sanitasi itu tidak hanya dari infrastruktur saja, tetapi kita perlu membangun kesadaran dan juga kebiasaan baru bagi masyarakat. Ini yang akan lebih sulit dibandingkan hanya membangun atau membuat infrastrukturnya. Lalu, saya juga menyarankan solusi kreatif dengan membuat sarana cuci tangan sederhana dan membuat sabun dari bahan lokal. Nah, pembuatan sabun dan pembuatan sarana cuci tangan ini diharapkan keterlibatan dari masyarakat dan semua pihak, sehingga dari masyarakat sendiri akan merasa memiliki program tersebut, sehingga kesadaran dan kebiasaan untuk melakukan cuci tangan dan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik itu bisa terbangun dari masyarakat sendiri. Keempat, melakukan kolaborasi antar sektor dari pemerintah desa, puskesmas, kader, warga, dan juga yang lainnya, sehingga perbaikan-perbaikan akan lebih efektif. Dampak nyata yang dilakukan ini akan memberikan kenaikan pengetahuan sebanyak 33% dan perilaku higienis juga meningkat, sehingga akan menurunkan kasus diare sampai dengan 25%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan proyek SDG dari kelompok kami. Terima kasih.